Shalom, selamat bergabung dalam belajar Alkitab online. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Matius pasal 2, yang menggambarkan rangkaian peristiwa penting yang terjadi setelah kelahiran Yesus. Dalam pasal ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui berbagai peristiwa untuk menggenapi rencananya yang besar bagi keselamatan umat manusia. Siapkan hati dan pikiran kita untuk menyelami firman Tuhan dan memahami pesan yang ingin disampaikannya. Baik, mari kita mulai. Matius pasal 2 dimulai dengan kisah kedatangan orang-orang Majus yang datang dari timur untuk mencari bayi Yesus. Dalam Matius pasal 2 ayat 1-2 tertulis, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan berkata, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan datang untuk menyembah dia." Orang-orang Majus ini adalah kelompok bijak dari bangsa lain yang dipimpin oleh bintang untuk menemukan Mesias yang baru lahir. Mereka datang dengan tujuan mulia untuk menyembah raja yang telah dijanjikan. Ini menunjukkan bahwa kedatangan Yesus bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk seluruh dunia. Orang-orang Majus yang berasal dari luar Israel, ini menggambarkan bangsa-bangsa lain yang akan datang kepada Yesus sebagai juru selamat. Kedatangan orang-orang Majus ini memunculkan kecemasan bagi Raja Herodes, yang merasa terancam oleh berita tentang kelahiran seorang raja orang Yahudi. Herodes adalah seorang raja yang sangat berkuasa, tetapi ia sangat sensitif terhadap ancaman terhadap posisinya. Matius pasal 2 ayat 3 mencatat, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia, begitu juga seluruh Yerusalem. Reaksi Herodes ini menunjukkan bagaimana kedatangan Yesus sebagai raja yang sejati mengganggu tatanan duniawi yang ada pada saat itu. Herodes merasa terancam dan cemas akan kehilangan tahta yang telah lama ia pegang. Ini adalah gambaran bagaimana dunia yang jahat seringkali menanggapi kedatangan Kristus dengan rasa takut dan penolakan, karena kedatangannya menantang sistem yang ada. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang lokasi kelahiran Mesias, Herodes memanggil para imam kepala dan ahli Taurat untuk bertanya kepada mereka. Mereka mengutip nubuat dalam kitab Mikha yang menyatakan bahwa Mesias akan dilahirkan di Betlehem, sebuah kota kecil di Yudea. Dalam Matius pasal 2 ayat 5-6 tertulis, dan mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di Yudea, sebab demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, hai Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali tidaklah terkecil di antara kota-kota penghulu di Yehuda. Sebab daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku, Israel." Matius mengutip nubuat ini untuk menunjukkan bahwa kelahiran Yesus di Betlehem adalah penggenapan janji Allah melalui Nabi Mikha. Mesias yang dijanjikan akan datang dari Betlehem untuk menggembalakan umatnya. Herodes, yang berusaha untuk mengetahui lebih banyak tentang bayi Yesus, kemudian memanggil orang-orang Majus secara diam-diam. Dalam Matius pasal 2 ayat 7, kita membaca, "Lalu Herodes menyuruh orang-orang Majus itu untuk datang kepadanya dengan diam-diam dan bertanya kepada mereka tentang kapan tepatnya bintang itu nampak." Herodes berharap dapat memanfaatkan orang-orang Majus untuk mengetahui lebih jelas mengenai waktu kelahiran Yesus, karena ia berencana untuk membunuhnya. Keinginan Herodes ini menunjukkan sikap jahat yang ingin menghancurkan karya keselamatan yang sedang terjadi. Setelah mendengar informasi dari Herodes, orang-orang Majus melanjutkan perjalanan mereka dan akhirnya tiba di Betlehem. Dalam Matius pasal 2 ayat 9-10 tertulis,
Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu berjalan di depan mereka, sampai akhirnya berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Orang-orang Majus ini dipandu oleh bintang yang menuntun mereka langsung ke tempat Yesus berada. Ketika mereka melihat bintang itu berhenti di atas rumah tempat Yesus dan Maria berada, mereka sangat bersukacita. Ini menunjukkan bahwa Allah memimpin orang-orang yang mencarinya dengan cara yang luar biasa. Tuhan tidak pernah membiarkan pencariannya sia-sia. Dia akan memimpin orang yang sungguh-sungguh ingin menemukan kebenaran. Sesampainya di rumah, orang-orang Majus melihat Yesus bersama Maria, ibunya. Dalam Matius pasal 2 ayat 11, tertulis, "Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu tersungkur mereka menyembah dia, dan mereka membuka bejana-bejana merek dan mempersembahkan hadiah kepadanya, emas, kemenyan, dan mur." Hadiah-hadiah yang diberikan oleh orang-orang Majus ini memiliki makna yang dalam. Emas melambangkan kerajaan, kemenyan melambangkan kebaktian, dan mur melambangkan penderitaan yang akan dialami Yesus di kemudian hari. Hadiah-hadiah ini menunjukkan pengakuan mereka bahwa Yesus adalah Raja yang layak untuk dihormati dan disembah, serta siap untuk menderita demi umat-Nya. Setelah menyembah Yesus, orang-orang Majus diperingatkan dalam mimpi agar tidak kembali kepada Herodes. Dalam Matius pasal 2 ayat 12 tertulis, "Dan karena mereka telah diberi peringatan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain." Keputusan orang-orang Majus untuk tidak kembali ke Herodes menunjukkan ketaatan mereka kepada peringatan Allah. Mereka lebih memilih untuk mengikuti petunjuk Tuhan daripada mengikuti arahan dari raja yang jahat. Ini mengajarkan kita bahwa kadang-kadang kita harus memilih untuk mengikuti jalan yang tidak biasa atau berisiko, jika itu adalah kehendak Tuhan, meskipun itu bisa membawa kita jauh dari harapan duniawi atau keinginan pribadi. Setelah orang-orang Majus pergi, Tuhan memberi wahyu kepada Yusuf melalui mimpi untuk segera membawa Maria dan Yesus ke Mesir. Dalam Matius pasal 2 ayat 13 tertulis, "Setelah mereka berangkat, tampillah malaikat Tuhan dalam mimpi kepada Yusuf dan berkata, 'Bangunlah, ambillah anak itu dan ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku memberitahukan kepadamu. Sebab Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya.' Yusuf yang selalu taat kepada petunjuk Tuhan segera bangun dan membawa keluarganya ke Mesir untuk menghindari ancaman Herodes. Ini menunjukkan betapa Tuhan memperhatikan setiap detail dalam hidup Yesus, dan bagaimana Dia melindungi anaknya dari bahaya. Melalui pelarian ini, Allah juga menggenapi nubuat dalam kitab Hosea pasal 11 ayat 1, yang menyatakan, "Dari Mesir aku memanggil anakku." Herodes, yang merasa ditipu oleh orang-orang Majus, sangat marah dan memerintahkan pembunuhan terhadap semua anak laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah di Betlehem dan sekitarnya. Matius pasal 2 ayat 16 mencatat, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus, sangat murkalah ia, lalu ia menyuruh membunuh semua anak laki-laki yang ada di Betlehem dan sekitarnya, yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang telah diselidikinya dari orang-orang Majus.
Pembunuhan ini dikenal sebagai pembunuhan bayi Betlehem, dan menggambarkan betapa kejamnya dunia dalam menanggapi kedatangan Yesus. Herodes ingin memastikan bahwa tidak ada satupun orang yang dapat menggantikan posisinya, bahkan jika itu berarti membunuh anak-anak yang tak berdosa. Namun, meskipun ada kekejaman yang terjadi, Tuhan tetap mengontrol peristiwa tersebut dan menggenapi rencananya. Melalui peristiwa pembunuhan bayi ini, Allah mengingatkan kita bahwa kejahatan tidak dapat menggagalkan rencananya yang sempurna. Tuhan tetap berada di atas segala situasi, dan melalui setiap peristiwa, Dia terus bekerja untuk keselamatan umat manusia. Setelah Herodes meninggal, malaikat Tuhan kembali menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi, dan memberitahukan bahwa mereka dapat kembali ke Israel. Dalam Matius pasal 2 ayat 19-20 tertulis, setelah Herodes mati, tampillah malaikat Tuhan dalam mimpi kepada Yusuf di Mesir dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu dan ibunya, dan pergilah ke tanah Israel, sebab mereka yang hendak membunuh anak itu telah mati." Yusuf, yang selalu taat kepada petunjuk Tuhan, segera kembali ke Israel bersama Maria dan Yesus. Namun, ketika ia mendengar bahwa anak Herodes yang baru, Archelaus, menggantikan ayahnya, ia takut untuk kembali ke Yudea, dan memutuskan untuk menetap di Nazaret, di wilayah Galilea. Ini adalah bagian dari penggenapan nubuat bahwa Yesus akan disebut seorang Nazaret. Sesuai dengan Matius pasal 2 ayat 23, yang berkata, "Dan datanglah mereka dan tinggal di kota yang disebut Nazaret, supaya genaplah yang disampaikan oleh nabi-nabi, ia akan disebut Nazaret." Demikianlah kita telah menyelami beberapa bagian penting dari Matius pasal kedua. Dalam setiap peristiwa yang terjadi, kita melihat bagaimana Tuhan dengan sempurna menggenapi rencananya melalui Yesus Kristus. Kelahiran Yesus, meskipun menghadapi banyak ancaman dan penolakan, tetap menjadi titik puncak dari karya penyelamatan Allah. Mari kita merenungkan setiap langkah yang diambil Yesus dalam perjalanan hidupnya, yang penuh dengan ketaatan kepada kehendak Bapanya. Semoga pembahasan ini memperdalam pengertian kita akan kasih Tuhan yang luar biasa dan mengingatkan kita untuk selalu mengikuti jalannya, meskipun jalan tersebut tidak selalu mudah atau sesuai dengan harapan dunia. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan menambah pengetahuan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.